Crossing out to Vinicius. Carreras. Fede Valverde. And Fede Valverde finds the top corner. Far too much space given to him on the edge of the area. It's his first La Liga goal of the season, and it means that it's Real Madrid 3. Alvaro Arbeloa benar-benar membawa perubahan brilian dalam 3 pertandingan terakhir. Manajer cerdas asal Spanyol ini sukses mengembalikan Real Madrid ke puncak klasemen. Skema Arbeloa yang sederhana tapi mematikan sudah cukup membuat para pelatih lawan kehabisan akal. Arbeloa juga berhasil mengembalikan mental anti lembek yang selama ini menjadi masalah. Identitas pemain Los Blancos juga mulai dibangun oleh Arbeloa dalam waktu singkat. Skema 3 pemain depan yang cair, tidak ada target dan murni sampai menyerang tanpa takut, jadi hal yang konsisten kita lihat di pertandingan Real Madrid bersama Arbeloa. Bagaimana cara Arbeloa membangunkan sang raksasa yang tertidur dalam waktu singkat? Cetak Gol coba merangkum membedah cara Real Madrid bangkit di era Alvaro Arbeloa sebagai berikut. Kemenangan di 3 laga berturut-turut. Satu dunia boleh kacau dengan gonjang-ganjing geopolitik yang akhir-akhir ini semakin memanas. Tapi Liga Spanyol tetap dimiliki oleh satu raja yang tak akan lekang dimakan zaman. Siapa lagi kalau bukan Real Madrid yang kembali memanen kemenangan di bawah asuhan Alvaro Arbeloa. Kalender boleh saja menunjukkan tanggal merah di hari Minggu pagi ini. Tapi bagi fans Real Madrid tidak ada kata libur untuk merayakan kemenangan di setiap pekan. 1-2 hasil positif mungkin boleh dibilang keberuntungan pemula. Tetapi kalau sampai 3 kali beruntun, tandanya Real Madrid sudah kembali ke jalan yang benar. Apalagi hasil kali ini diraih menghadapi Real Sociedad dengan kemenangan meyakinkan 4-1. Real Sociedad memang tergolong tim yang sangat mudah untuk ditaklukkan. Mengingat dalam 2 musim terakhir, Real Madrid selalu berhasil mengalahkan pasukan putih biru. Tapi yang perlu kamu harus tahu, Real Sociedad pernah menjadi batu sandungan untuk Real Madrid. Tim ini kerap menggagalkan Los Blancos untuk memenangkan trofi Copa del Rey. Piala yang selalu sulit didapatkan pasukan putih sebelum akhirnya kembali juara di tahun 2023. Real Madrid selalu tersingkir ataupun dikalahkan Real Sociedad di babak 8 besar. Sejak pertama kali dimulai, Real Madrid juga bernafsu menggedor gawang tim tamu. Pertandingan baru berjalan 5 menit, Los Blancos sudah unggul 1 gol lewat Gonzalo Garcia. Umpan ciamik Trent Alexander-Arnold kece badai menusuk jantung pertahanan. Gonzalo Garcia hanya perlu sedikit mencungkil bola ke sisi kanan gawang yang dikawal Alex Remiro. Setelah gol ini tercipta, Real Sociedad berhasil menyamakan kedudukan setelah Jean Huzin melakukan kesalahan. Mikel Oyarzabal sukses menjadi eksekutor tendangan penalti. Bukan Real Madrid namanya kalau menyerah dan tidak comeback. Penalti dibalas penalti, Los Blancos kembali menjauh setelah Vinicius Junior sukses menjadi algojo pada gol kedua ini. Publik Bernabeu kembali bersorak saat melihat sepakan keras Federico Valverde. Proses golnya juga bisa dibilang menunjukkan karakter Real Madrid banget. Berawal dari umpan pendek Eduardo Camavinga, kemudian dipantulkan ke Alvaro Carreras. Valverde langsung melepaskan sepakan kencang keandalannya yang menghujam sisi kiri gawang. Pesta gol kemenangan Real Madrid ditutup oleh gol penalti kedua yang dicetak Vinicius Junior. Kalau kita lihat pertandingan ini, Vinicius terlihat licin dan meliuk-liuk seperti ular. Gol ini juga sekaligus mengukuhkan pencapaian si bocah ajaib dari Brazil yang sudah mencetak 116 gol. Hanya 4 gol saja untuk menyamai torehan gol Gonzalo Higuain. Bahkan Vinicius sudah melewati torehan gol Gareth Bale yang hanya mencetak 106 gol. Sebelum kemenangan kontra Real Sociedad, Real Madrid terlebih dahulu menang di 2 pertandingan. Bukan perkara mudah bisa mengalahkan Rayo Vallecano ataupun Valencia dengan skor meyakinkan lebih dari 1 gol. Sebab tim ini selalu bermain parkir bus yang menyulitkan untuk mencetak gol. Ada yang lebih membanggakan dari hasil ini? Yap, benar, Real Madrid kembali ke puncak klasemen sementara unggul 2 poin dari sang rival abadi Barcelona.
DNA Real Madrid benar-benar kembali bersama Arbeloa. Setelah mengulas kronologi pertandingan, mari kita beralih ke analisis taktik tipis-tipis dari laga Real Madrid semalam. Alvaro Arbeloa membuat satu keputusan kejutan tidak memainkan Kylian Mbappe. Terdengar lucu karena ini jadi yang pertama untuk Mbappe dicadangkan oleh Arbeloa. Padahal si tuan kecil sudah 100% bugar dan siap tampil membawa kemenangan. Di pertandingan kali ini Arbeloa merombak hampir 70% starting line-up-nya dan sang juru taktik menerapkan 11 pemain berbeda dari 2 pertandingan sebelumnya melawan Rayo Vallecano dan Valencia. Perombakan besar terjadi di hampir semua sektor, terutama sektor pertahanan ataupun penyerang. Di sektor pertahanan, Arbeloa memainkan Trent Alexander-Arnold yang sudah pulih dari cedera. Ini jadi pertandingan perdana Arnold tampil sebagai starter sejak terakhir kali di bulan November. Perubahan besar ini sukses mengembalikan DNA permainan Real Madrid yang semestinya. Kalau tidak percaya, kami akan membedah bagaimana Arbeloa dapat melakukannya sejak babak pertama Real Madrid sudah tampil menekan ke pertahanan Real Sociedad. Gaya main ini mengingatkan kita akan era Carlo Ancelotti. Lihatlah bagaimana Arnold memberikan umpan crossing yang kemudian mampu dicip dengan baik oleh Gonzalo Garcia. Pola permainan cungkil bola ini sudah mendarah daging di tubuh Real Madrid era berbagai pelatih. Arbeloa juga telah mengembalikan titik serangan di posisi winger. Ini menjadi ciri khas dan DNA permainan Real Madrid yang mengandalkan kelincahan dan kecepatan sayap. Vinicius sukses menjalankan perannya dengan mengacak-acak sisi kanan pertahanan Sociedad. Aksi meliuk-liuk Vinicius membuat pemain bertahan Sociedad melakukan pelanggaran dan berbuah penalti. Kalau kita lihat pertandingan ini, Arbeloa menggunakan formasi 4-3-2-1. Ini hanyalah formasi di atas kertas, nyatanya di atas lapangan pola permainan ini acap kali berubah. Saat mode menyerang ada 7 pemain berada di sisi pertahanan lawan. Pola ini sukses mengelabui defender Sociedad yang fokus mengawal Gonzalo Garcia. 3 serangkai Camavinga, Carreras, dan Federico Valverde sukses menipu dan berbuah gol yang cukup cantik. Yang lebih gongnya lagi, Arbeloa juga kembali menerapkan serangan balik secepat kilat. Lihatlah bagaimana Arnold mengirimkan umpan panjang ke Federico Valverde. Sayangnya Gonzalo Garcia yang sudah berhadapan 1 lawan 1 gagal mencetak gol. Sementara saat mode bertahan, Arbeloa menarik hampir semua pemain. Pola 5-3-2 terlihat jelas untuk memungkinkan Arnold dan Carreras menjaga kelebaran. Dalam mode inilah yang menjadi kunci keberhasilan Real Madrid menang di 3 pertandingan. Manuver ini memungkinkan Real Madrid untuk bisa mengeksploitasi lini tengah. Eduardo Camavinga dan Aurella Tchouaméni bertugas menjemput sekaligus mengalirkan bola. Cara ini juga selalu digunakan Arbeloa untuk membongkar pertahanan Real Valladolid dan Valencia. Dan marilah kita memberikan apresiasi setinggi mungkin untuk Alexander-Arnold yang sudah ke performa terbaik. Arbeloa turut memberikan pujian dan mengatakan cukup beruntung punya pemain sekelas Arnold. Ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan untuk melihat bagaimana dia memahami permainan, bagaimana dia melihat ruang. Hal-hal yang sangat penting bagi seorang pelatih, dia adalah pemain yang mengerti apa yang diinginkan. Bukan hanya umpan untuk membuat tim berjalan, tetapi melakukannya semua yang kami inginkan darinya. Puji Arbeloa. Sepatu sneakers dari brand Keeping kini ada diskon 58%, buruan cek linknya untuk dapatkan harga termurah. Kembalinya mental anti lembek di era Arbeloa. Yang perlu kamu ingat dari Arbeloa adalah bagaimana ia bisa mengembalikan mental dalam waktu singkat. Harmonisasi ruang ganti Los Blancos bersama Arbeloa menjadi lebih terkendali. Alvaro Carreras mengakui jika Arbeloa telah berhasil membawa perubahan. Salah satunya adalah mengubah pendekatan tim yang lebih humanis dan tidak dalam tekanan. Ia datang dengan ide yang jelas untuk menjadi diri kita sendiri, untuk menikmati permainan dengan bola, tetap bersatu saat keadaan sulit dan berlari bersama. Kemudian ruang dan kedalaman akan muncul, kata Carreras. Carreras juga mengakui jika Arbeloa telah menghilangkan mental manja dan kerap mengeluh. Para pemain saat ini terlihat enjoy dan cukup menikmati saat menghadapi laga-laga sulit. Arbeloa mengatakan kemenangan tidak datang dari hadirnya pemain-pemain bintang.
Solidaritas dan kekompakan tim menjadi kunci utama dirinya membawa Real Madrid bangkit. Solidnya skuad Real Madrid bisa kita buktikan di pertandingan kontra Real Sociedad. Kalau kamu menonton pertandingan tadi, Los Blancos sempat disamakan kedudukan dengan skor 1-1. Tapi apa yang dilakukan oleh Arbeloa? Ia terus menggembleng anak asuhnya dengan motivasi di pinggir lapangan. Arbeloa seolah bertindak sebagai bapak yang mengayomi anak-anaknya. Ia percaya kalau pasukan El Real bisa untuk melakukannya. Arbeloa juga meminta anak asuhnya untuk berjuang sekuat tenaga meraih 3 poin. Kalaupun hasil tidak berpihak, sang manajer tidak akan menyalahkan pemain dan memperbaiki kekurangannya. Dampaknya benar-benar nyata dirasakan oleh para pemain Los Blancos. Skor 1-1 tidak menjadi alasan Real Madrid untuk bisa membalas. Bukan 1 gol melainkan 3 gol sekaligus yang menghujam gawang Real Sociedad. Penggawa Real Madrid lebih punya daya juang untuk meraih kemenangan dan Arbeloa juga lebih banyak mengapresiasi pemain ketimbang menghujat. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan sulit di mana kami harus bersabar dan bekerja keras, kata Arbeloa. Di musim hujan saat ini memang paling enak pakai jaket parasut anti air. Kamu bisa beli dengan harga 139 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan membedah cara Real Madrid bangkit di era Alvaro Arbeloa. Bagaimana pendapatmu? Akankah Real Madrid bisa mempertahankan konsistensinya di jalan yang benar? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.